hadir sahabat saya Ustadz Isnan Siagian. Yang duduk tadi di samping saya itu adalah Ketua MUI Angkola Barat, Ketua MUI Kecamatan Angkola Barat, Ustadz Isnan Siagian. Kami dulu sama-sama mondok di Pondok Pesantren Mustofawiyah Purbabaru, dan sama-sama tamat, dan sama-sama satu persatuan. Makanya setiap saya keliling tabligh akbar di daerah Tapsel, Mandailing Natal, atau di daerah Sibolga, Tapanuli Tengah, biasanya saya kontak beliau, saya ajak ikut silaturahmi. Alhamdulillah, kebetulan malam hari ini beliau mau, dan alhamdulillah hadir juga bersama kita. Jadi nanti Bapak Ibu insya Allah rencananya nggak ada jus ya, aqua aja. Kami ini makanya Ustadz suaranya nggak pernah kuat, di mana-mana dapatnya aqua. Tapi alhamdulillah, sebagian tempat nggak ngasih apa-apa. Panitia di sini mantap lah, nyiapin aqua. Sebagian panitia kadang-kadang nyiapin juga yang lain. Aqua gelas, keren. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu, kita berkah malam hari ini ya. Ada Ketua MUI juga datang, sahabat saya Ustadz Isnan Siagian. Mana tahu besok-besok Bapak Ibu nggak sempat ngundang saya karena jauh dari Riau, ya Bapak Ibu bisa ngundang beliau Ustadz Isnan Siagian. Nanti kita panggil dia ke depan. Nanti insya Allah. Beliau ini terkenal dengan Ustadz yang Masya Allah, kalau udah melakukan satu syair, ibu-ibu mohon maaf, mau minta pisah sama suaminya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalian memang khusus di sini, mau di sini, yakin? Okay. Mereka mau di sini Bapak Ibu. Anggap ibu-ibu jangan berpikiran lain ya, jangan dibanggap ya Allah istri Ustadz ada dua, jangan begitu. Nah, mereka ini protokol kita nih. Keren, anak-anak muda, panitianya anak muda, yang nyiapin tikar anak muda, yang pontang-panting semua anak muda. Saya ingin berpesan, alhamdulillah kalau anak-anak muda syobbanul yaum rijalul ghad, bahwa pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Kalau orang-orang tua mempercayakan urusan kepada anak muda, saya yakin dan percaya Hafezong, Batang Toru ke depannya akan dipimpin oleh mereka yang cerdas-cerdas. Alhamdulillah. Makanya Bapak Ibu, pesan saya yang jadi muazzin, yang mukul beduk ya, yang nanti bangunin kita sahur di bulan Ramadan, tampilkan anak-anak muda kita. Jangan ada lagi klaim-klaim yang mengatakan anak muda taunya cuma main mercon. Ya kan mercon. Masa ya anak-anak muda kerjanya main mercon, kan nggak cocok. Main mercon. Alhamdulillah anak-anak muda Hafezong ini telah menunjukkan mereka masih muda, tapi mereka memegang acara sebesar ini. Tepuk tangan untuk anak-anak muda kita. Namanya anak muda kadang-kadang Bapak Ibu kurang biaya. Mana tahu mereka lapor kurang biaya. Yang kaya-kaya talangilah. Karena kalau kaya nggak mau membantu, percuma jadi orang kaya, mending jadi orang miskin aja. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita sholawatan dulu. Tadi sudah dipimpin juga sama adik-adik kita dari Hadroh. Memang sekedar informasi ya, adabnya kalau kita sedang mahallul qiyam, yang tadi itu namanya mahallul qiyam, adabnya memang kita berdiri. Ada orang yang bertanya, kenapa kita harus berdiri saat mahallul qiyam? Karena begitu yang disampaikan oleh para ulama kita dalam berbagai referensi kitab yang saya baca. Wa qada tahsanal qiyam inda maulidihin nabi. Dianjurkan saat maulid Nabi itu dibacakan, khususnya saatnya kita kemudian memuji baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita Bapak Ibu dianjurkan berdiri. Karena saya mau tanya, mana lebih tinggi pangkatnya presiden atau nabi? Nabi. Jawab, mana lebih tinggi pangkatnya presiden atau nabi? Nabi. Mana lebih hebat orang kaya atau nabi? Nabi. Mana lebih mulia pejabat atau nabi? Nabi. Mana lebih mulia orang punya tambang daripada nabi? Nabi. Tidak ada di atas dunia ini yang mampu mengalahkan levelnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
Makanya saya sering berkalam di mana-mana. Kalau di hati kita ada rasa cinta kepada baginda Rasul, saya pastikan hidup kita bahagia. Saya ulang, kalau di dalam hati kita ada sebutir, dua butir, tiga butir, segumpal, dua gumpal rasa kecintaan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan ada kekecewaan dalam hidup. Karena orang yang mencintai Nabi, yang sulit dia anggap mudah, yang sempit dia anggap menjadi lapang. Mereka pecinta-pecinta baginda Rasul memandang orang tidak kotor, karena Nabi juga begitu. Makanya saya Bapak Ibu ceramah malam hari ini di sini bukan dikarenakan saya lebih hebat. Banyak guru-guru kita hadir ini, orang-orang tua kita. Cuma kebetulan saya disuruh maju, ya maju. Dan ini pun cuma latihan pidato. Mana tahu nanti salah, ya saya mohon maaf. Saya ini kan diundang gara-gara saya pernah masuk TV. Dan saya ini viral gara-gara diisukan saya ini dekat sama Lesti. Kenapa Bu? Kok kayaknya wajah Ibu ngejek kali nih. Ngomong dalam hati, ya Allah, rai ancur koyok ngono karo Lesti. Bu, oh Bu, sekedar informasi, laki-laki itu dilihat dari masa depannya, bukan dilihat dari tampannya. Betul orang? Ibu, kalau anak ibu dilamar orang yang ibu tanya kerja di mana, betul kan? Tampan, tinggi, besar, tapi anak ibu miskin, gilem nerimo nih, gilem orang. Rada mana nerimo ya anak miskin rotu bagasi, nado ngeting na sangan namu abe. Mahar nia solok suan lo matu anak murah doh, dah kena rahu baik, semua model nama dong. Begitulah, karena laki-laki itu dilihat dari masa depannya, bukan dari tampannya. Sekarang pertanyaan sederhananya begini, Bu, oh Bu, jawab, Bu. Saya mau tanya sama ibu-ibu, ada kakek-kakek umurnya 55 tahun, punya sawit 18.000 hektar, punya mobil Fortuner, Hammer, Lengkuser, udah rumahnya 18 tingkat, saldonya di ATM 18 miliar. Lalu ada anak muda gantung tinggi, tegap, tapi miskin, nggak punya pekerjaan. Ibu pilih yang kakek-kakek atau yang umur 25? Jawab, kakek-kakek yang kaya atau anak muda yang miskin? Saya tanya sekali lagi, pilih kakek-kakek atau anak muda yang miskin? Anak muda miskin. Nah, itu yang jujur tadi yang ngomong, kakek-kakek. Subhanallah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, dan saya sebenarnya senang hadir ke sini karena kan sebelumnya saya sering juga main ke sini. Saya itu punya kakak kandung saya tinggal di Batang Toru ini. Lewat dari jembatan Batang Toru sebelah kiri rumahnya. Ada situ namanya Bang Dikot, itu abang ipar saya. Kakak saya yang nomor 3 tinggal di sana. Tadi anaknya datang ke sini, saya tanya dari mana? Saya kira siapa? Duduk di belakang saya. Rupanya itu adalah keponakan saya, anak kakak saya. Makanya Bapak Ibu hadir ini, saya datang ke HP Song ini ya sebenarnya bernostalgia. Dan saya juga punya keluarga di Manompas. Manompas atau Manumpas atau Ditumpas? Apa yang betul? Manompas ya. Itu kenapa nama kampung ini HP Song, di sana Manompas? Ini asal mulanya HP Song itu apa sih? HP ya. Asal mula HP Song ini apa? Ada HP ya. Tadi saya bikin status, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Tapi alhamdulillah lah ya, saya bisa hadir di tempat ini. Mohon Bapak Ibu, mohon maaf lahir batin. Saya beginilah adanya. Kalau memang diterima ya alhamdulillah. Kalau nggak diterima juga ya nggak apa-apa. Besok nggak usah undang lagi. Nggak apa-apa Bapak. Saya begini adanya Pak. Mohon maaf Pak ya.
Saya ini ceramah begini adanya. Apa yang saya tahu saya sampaikan. Dan nggak buat gaya-gaya aneh. Jadi bapak-bapak kalau mohon maaf, walau Ustadz kok melucu terus. Mohon maaf Pak, umur saya masih muda. Ya saya masih muda. Kalau bapak-bapak pengen Ustadz yang nggak lucu, caranya gampang. Undang Ustadz yang umur 75 tahun. Pas naik Ustadz ke sini, bapak-bapak semua keingat pelang kuburan. Iya. Umur 70 senceramah. Ngucapin salami pun pelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak piye kain kapan wis disiapin nggih. Oke, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Maka saya minta sholawatan lagi. Mudah-mudahan dengan sholawatan ini majelis kita ini diberkahi oleh Allah. Ya Bu ya? Ya Bu ya? Bu! Sholawatan! Gosip, wah kerjain mama gini. Mama makin mulai memburi ngomong sendisi Ustaz. Kayaknya mama udah mulai makin cinta dengan aku. Yuk bareng-bareng saya pimpin dulu, nanti Bapak Ibu semua mengikuti. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Semuanya sarang-sarang. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Asyraqal badru alaina فاختفى منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anta syamsun anta badrun, anta nurun anta bagian ibu-ibu yang semangat. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya kariman walidaini, hauduka safil mubarak, wirduna yauman nusyuri. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Kalau saya lihat dari atas ini yang paling semangat itu bagian bapak-bapak. Makanya saya husnuzon bapak-bapak di sini semua rata-rata hafal Quran. Saya lihat dari wajahnya. Makanya bapak-bapak saya uji dulu hafalan bapak-bapak dengan ibu-ibu. Biar percaya ibu-ibu nih bahwa bapak ini hafal Quran. Bapak-bapak tinggal sambung aja. Saya baca pangkalnya, bapak sambung ujungnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Kan ibu-ibu nggak percaya, hafal Quran. Nggak percaya juga. Ya udah, saya tes ayat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fihi. Nggak dengar ibu-ibu tuh, hafal Quran. Nah sekarang ibu-ibu sambung ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ardh. Nggak dapat ya. Makanya bapak di sini hafal Quran. Kalau nggak percaya sekali lagi, Pak, sambung Pak. Tunjukkan sama ibu-ibu bahwa laki-laki itu bisa. Kita ini karena nggak mau ria aja, betul ya Pak ya? Betul ya. Nah, sambung Pak. Alam nasyrah. Ya udah ibu-ibu sambung. Kalau memang hebat, sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bataghi fima. Sambunglah. Wa bataghi fima. Orang itu bapak kul a'udzu birabbil malikin ilahin. Hebat bapak, tepuk tangan lah. Jadi bapak-bapak opo iyo. Allahu Akbar. Mohon maaf Bapak Ibu. Bapak Ibu kepinginnya saya ceramah pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa, atau pakai bahasa Mandailing? Oh, campur aja ya. Biasanya kalau dicampur agak mahal Pak. Segala yang dicampur itu agak mahal Pak. Nah, makanya temanya pun malam hari ini kita cuma satu aja. Ini saya lihat temanya dua, penyambutan Ramadan dan Isra Mi'raj. Di mana-mana tema itu cuma satu. Kalau dua biasanya amplopnya luru mono. Biasanya loh. Saya mau tanya, ini mau dibahas satu atau dua? Satu atau dua, serius? Nah, Bu, mohon maaf, sekedar informasi, Neng nggak melok nyamoni Ustadz, nggak usah protes. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya udahlah, karena saya baik hati malam hari ini kita bahas dua ya. Pertama, tentang Isra dan Mi'raj. Saya ingin mengambil hikmahnya saja. Bapak Ibu, salah satu di antara Isra dan Mi'raj hikmahnya adalah mengajarkan kepada kita agar hidup jangan sombong. Apa Bu? Bu, agar hidup jangan sombong. Kerungu Pak, walaupun kita nih orang kaya, orang hebat, orang berpengaruh, pesan saya cuma satu, jangan sombong. Saya pun begitu. Apa maknanya? Maknanya begini, waktu Nabi Isra dan Mi'raj itu Bapak Ibu menembus langit yang ketujuh. Langit yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Sampai ke langit yang ketujuh, Nabi turun lagi ke bawah. Pertanyaannya, saat Nabi turun ke bawah, apakah hatinya melangit atau tetap merendah seperti bumi? Ternyata dalam sejarah, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidul haya wat tawadhu. Nabi adalah orang yang terkenal amat sangat rendah hati. Inilah yang harus kita pakai hidup dalam bermasyarakat. Apa itu? Hidup yang tidak membusungkan dada, yang tidak mengangkat hidung ke atas, mendongak ke atas. Sebab kenapa? Di atas langit masih ada. Saya buka-bukaan aja. Saya diundang panitia di sini. Saya nggak menetapkan budget, betul panitia? Dan nggak ada tawar-menawar. Saya nggak ada ngomong kalau nggak kalian bayar sekian, saya nggak mau datang. Padahal sekedar informasi Bapak Ibu, saya ini pernah diundang wakil presiden, ceramah cuma 3 menit, pulang-pulang saya dikasih uang 25 juta. Jadi nanti panitia tinggal ngitung aja mau berapa menit. Saya ini kenapa sering diundang orang di daerah sini? Karena mohon maaf, saya ini mohon maaf,
memang nggak pernah netapkan budget Bapak. Walaupun saya udah di Indosiar, udah juara, bagi saya sama aja. Saya yang ceramah ini tetap anak petani. Saya yang ceramah ini tetap alumni pondok. Kalau ada waktu saya, cocok dengan waktu saya hadir. Kalau panitia menghargai silakan, panitia nggak menghargai saya tandai. Kira-kira jelas? Sebab kenapa? Apa yang mau saya sombongkan? Betul nggak? Semua kita ini punya kekurangan. Jadi nggak ada layak-layaknya kita ini sombong. Nah, kalau Nabi sombong itu Pak wajar. Karena Nabi mohon maaf keringatnya aja bau minyak kasturi. Pernah Ummu Sulaim datang ke rumah Nabi. Nabi lagi tiduran. Pas Nabi lagi tiduran, rupanya Nabi tidurnya siang. Ya samalah kayak di daerah mana nih? Hapesong. Kan agak panas ya Bu ya. Makanya saya lihat dari tadi mama udah begini. Aku dari tadi udah kepanasan Bu sebenarnya. Cuma saya ingat pesan guru saya, kalau kita dalam pengajian maka cuaca panas, keringat turun ke bawah, maka setiap tetes keringat mampu memadamkan api neraka. Jadi nggak perlu kipas. Cuma kalau memang ibu tadi baru makan jengkol, kipaslah daripada hancur semua orang di sini. Bapak Ibu yang Allah muliakan, Nabi itu pernah tidur siang. Jadi pas tidur siang, keringatnya itu merembes. Datang Ummu Sulaim, dilapnya keringatnya dari tempat tidur itu, karena tempat tidurnya terbuat dari kulit kambing sehingga tidak merembes ke bawah. Setelah dilap, dimasukkan ke dalam botol, dicium oleh Ummu Sulaim. Kata Ummu Sulaim, keringatnya baginda Rasul atyabu min miski, lebih harum daripada minyak kasturi. Ibu-ibu kalau pengen coba, suami besok pulang dodos, pulang ngegrek, lagi banyak banjir-banjirnya, ibu panggil abang, Bu, oh Bu, panggil suaminya, abang, kenapa katanya, keringat bang. Ibu ambil keringatnya, ibu kelap, udah setelah lap masukin botol, cium, saya pastikan ibu mabuk seminggu. Karena memang beda. Monolog. Nabi itu Bapak Ibu di dalam kitab Al-Anwarul Muhammadiyah Minal Mawaidid Diniyah, saya baca tebal kitabnya hampir 600 halaman lebih, ditulis oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabahani, bahwa Nabi itu mohon maaf kalau berbicara dari sela-sela giginya keluar cahaya. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau saya bilang sallu ala Nabi, Bapak Ibu semua kompak menjawab Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya ulang, kalau nggak kompak saya tinggalin acara ini. Sallu ala Nabi Muhammad. Belum kompak. Sallu ala Nabi Muhammad. Pada bagian bapak-bapak dulu nggak kompak Pak, saya doa pipi doa ini wes. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, Pak, karena ini Pak, kita ini laki-laki kan banyak dosa ya Pak ya. Tapi kalau ada rasa cinta kita kepada Nabi, insya Allah di akhirat nanti kita bakalan Allah masukkan ke dalam surga. Iya Pak, bapak-bapak sering main judi, nyolongi saweti wong, tenang Pak. Selama bapak rajin bersolawat kepada Nabi, insya Allah di yaumil akhir nanti kita bakalan mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu nggak ada kekurangannya, tapi kenapa beliau nggak sombong? Coba bayangkan, dari segi kepintaran nggak ada Nabi yang bodoh, nggak ada. Karena Nabi itu punya sifat yang wajib 4, termasuk diantaranya fatona, siddiq, amanah, tabligh, iya kan? Kan itu yang diajarkan di MDMDA dari dulu. Sifat wajib kepada Nabi, sifat mustahil kepada Nabi, sifat wajib kepada Allah, ya kan? Sifat jaiz, sifat mustahil. Kenapa ini diajarkan sifat 50? Agar anak-anak kita nggak sesat. Sekarang ini banyak orang yang mengatakan Nabi itu kalau dicari-cari ada kesalahannya. Makanya kalau sholawatan nggak perlu terlalu mengeluh-elukan Nabi. Orang yang kayak gini otaknya mereng. Dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, baginda Rasul yang kita peringati Isra dan Mi'rajnya,
memang tidak memiliki kekurangan sama sekali. Wa qad ghafarallahu lak ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dosanya telah diampuni Allah, baik yang lalu maupun yang akan datang. Nabi itu maksum dari dosa. Nabi itu nggak pernah bikin dosa. Ustadz, Nabi itu apakah kodo hajat? Sekedar informasi, Nabi itu pernah buang hajat. Setelah buang hajat, ada sahabat yang penasaran. Dia cek ke tempat Nabi buang hajat. Ternyata yang ada di tempat buang hajatnya harum minyak kasturi yang amat sangat harum. Karena kotoran Nabi langsung dimakan oleh bumi. Masa iya Ustaz? Iya. Korak percaya ngono karo aku. Iya Bu. Tapi ini mohon maaf, hanya khusus kepada Nabi Muhammad. Nggak usah pula nanti suamimu kodo hajat ibu cek. Alah, nggak bau bangke, bau bangke. Kenapa? Kan cuma nengok jam. Dunia ngecek udah berapa menit kan ngono. Udah ingat tadi 3 menitnya berapa kan? Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, balik ke masalah tadi. Betapa Nabi sudah naik ke langit yang paling tinggi, ternyata tak kalah turun ke bawah, tetap membumi. Inilah yang harus kita contoh. Ya Bu ya. Ya Bu ya. Walaupun suami ibu orang kaya, ibu nggak usah pala ikut sok-sok kaya. Asal ngomong sama orang nyakitin aja. Termasuk nyakitin itu Bu penampilan. Udah jelas layatan, pakai emas gede-gede. Nyampe ngono ngomongin lu juga enak. Bu, Bu, tengok penampilan. Udah jelas kita datang ke rumah orang yang nggak punya. Ya Allah, ibu bawa pula tas mahal-mahal. Lalu kemudian mohon maaf kalau ibu pakai gede-gede. Apa nggak nyakiti wong koyo ngono? Sambil ngomong. Bu, Bu, bapak-bapak pun gitu Pak. Tengok kawan Pak, kalau rokok kawan semua Lukman, nggak usah malah sok paten rokok kita sempurna. Harga ayam punya Lukman Pak. Betul kok Bapak? Hidup Lukman. Subhanallah, salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Semua salatullah, salamullah Rasulillah, salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Pertama, Isra dan Mi'raj mengajarkan kepada kita hidup jangan sombong. Siapa contohnya? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ini kalau ditarik hikmahnya Bapak Ibu, kalau saya nggak salah hampir 10. Hikmah dari Isra dan Mi'raj kalau kita tarik lebih dari 10. Saya sampaikan malam hari ini 2 saja. 8 lagi kapan-kapan kalau diundang meneh. Ya nanti kalau diundang lagi Pak. Dan itu pun kalau cocok. Ya maksudnya cocok tanggal. Ibu ini mikirin apa sih? Emang ibu kira saya datang ke sini ngarepin apa? Ibu kira saya kesini ngarepin apa? Oh ngarepin amplop. Makasih ya Allah. Sekedar informasi, saya bawa bapak kesini bukan ngarepin amplop. Kenapa gitu Ustaz? Karena istri saya setiap saya kasih amplop pasti dibuang sampai sekarang. Siapa yang ngomong isi-isi itu? Soal isi, dengarkan ibu-ibu ya, itu urusan kami berdua.
Masa ibu mau tahu soal isi kami berdua? Sudah di sini. Di sini kayak ini ya, apa sih lagunya El Corona itu? Kuda yang mana Tuhan senangi? Kuda yang putih di dalam kandang. Janda mana Pak Kadus senangi? Janda yang putih berambut pirang. Biasa. Aduh. Ada nomor loro. Nomor dua. Boleh saya lanjut? Oke. Nomor 2 Bapak Ibu. Untuk hikmah Isra dan Mi'raj ini bicara tentang pembersihan hati. Bicara tentang apa? Pembersihan hati. Hidup nek pengen enak, urip nek pengen nyaman, syaratnya cuma sitok. Apa itu? Bersihkan hati. Apa yang dibersihkan? Setidaknya jangan dengki. Karena dengki nggak bakalan menenangkan hidup. Nggak usah cemburu terhadap rezeki orang, tinggal minta kepada yang punya rezeki. Saya Bapak Ibu kalau lewat depan saya mobil Fortuner, saya langsung doa, ya Allah, Engkau yang maha kaya, kasih ya Rob mobil kayak gitu. Kata Allah, Ustaz, cuma mobil kayak gitu mah gampang. Saya kelihatan, mohon maaf, ada orang punya ladang sawit luas, saya doa kepada Allah, ya Rob, dia punya ladang sawit, berikan saya ladang sawit supaya bisa membantu orang miskin. Ya, doanya tinggal minta kepada Allah. Tetangga kita jualan lontong, gak usah ke dukun, cukup minta kepada Allah. Ya Allah, tetangga saya lontongnya kok laris, saya minta kepadamu ya Rob, lariskan lontong saya. Gampang. Kelihatan ada istri orang cantik, saya tinggal doa. Salah. Maksudnya doa, ya Allah, sebagaimana hati, ya sebagaimana cantiknya hati istri orang itu, buat juga begitu istri saya cantik hatinya. Kan nggak jaminan ya Bu ya, cantik kadang-kadang wajahnya, tapi hatinya berondolin. Kadang-kadang mama nek wirid, ya Allah, beda kalau bapak. Mama nek wirid kadang-kadang bangkit penyakit. Sambil wirid ngomongin uang bisa. Nek bapak ora, bapak fokus nek wirid. Abdul Zikri Paklam Anna la illallah, la illallah, la illallah. Lewat berkati cili-cili, ngecil suara la ilaha illallah. Nek mama beda. Nek mama mohon maaf, karena umat wirid biasa nanti bagas deh kan. Sen bagas tu bagas wirid periasinan. Kasoni di umat perbeda deh yang umat do. Abdul Zahir falam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nanti sambil gitu sempat ngomongin orang la ilaha illallah. Ya Allah, kakak na orang ada lentong nih kakak ini la ilaha illallah. Merok sini do ben ngomong di simar ni do masak lentong mana koring la ilaha illallah. Oh teh padahal air tidur kakak ikan Allah la. Cuma ini bukan di HP Song. Kalau di HP Song sini lebih parah dari itu. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi hilangkan sifat iri, ya kan? La hasada illa fil isnain. Gak boleh kita ini iri Pak, kecuali 2 hal. Iri dengan apa? Pertama, orang yang punya harta, semangat dia mengimpakkan hartanya di jalan Allah. Iri kita, ya Allah kalau dia bisa bersedekah, kenapa saya tidak? Ya Allah kalau dia bisa bangun masjid, kenapa saya tidak? Kalau dia bisa membantu orang, kenapa saya tidak? Iri dalam hal orang berbuat baik, dalam hartanya kita iri. Yang kedua, orang yang membaca Quran siang dan malam, irilah. Ada anak orang kecil rajin pintar ngaji, iri. Iki kok iri masalah gelang.
Uang gelangi gede-gede langsung ngomong. Iya. Ini terus dulu kayak ini. Toyo dia gede-gede. Kan mau mamang gini kadang-kadang, cuma nggak gini, bukan baru itu, bukan baru. Shallu ala Nabi Muhammad. Jangan iri. Ya, bersihin hati dari sifat iri, Pak. Ini iri ini bahaya. Saya aja kadang-kadang mohon maaf lahir batin. Makanya saya bawa Ustadz Isnan, Bapak Ibu. Kenapa saya bawa beliau? Karena saya ingin berlatih agar nggak iri. Irinya di mana? Mohon maaf, nanti saya lihat dia jadwalnya banyak. Saya nggak ada jadwal. Terus ngomong, kok bisa dia jadwalnya banyak? Padahal kan ceramah lebih baik saya. Ini dalam bidang Ustadz. Wong di masjid aja kadang-kadang iri-irian kok. Eneng, wak leman jadi imam. Waktu kirin musuh. Allah, ini imami kalian. Wak leman, wai. Padahal bacaannya bohong. Padahal karena iri. Orang kalau jadi imam bukan ditengok dari kepintarannya juga, tapi ditengok dari orang suka atau enggak. Karena imam yang disukai kalau ayatnya pendek-pendek, betul nggak? Betul kan? Sekarang begini, ada imam. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Allamal Qur'an. Baru mau mangan risol, ongol-ongol, dodol, cendol, rendang, jengkol, kepala ikan tongkol, wis nyampe masjid utengnya segede, ngikuti imam panjangi ayat tinggal kelar, kamu nggak ngomong. Ya Allah, memang imam gandoi otak ya Allah. Wah, kok suwi-suwi. Awalnya mak mama ngene sikile loro-loro, wis suwi-suwi ning kring sitok wis. Wis ngomong balik itu. Weh, ini mama-mama semparah ya Allah. Ngomong ngono karena kepanjangan ayat. Nah, saya kita tekoni mama. Mama sukanya yang panjang atau yang pendek? Ma, sukanya yang panjang atau yang pendek? Siapa yang panjang itu yang mana? Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi sih. Lanjut nggak nih? Udah nggak usah iri-irian, jelas Pak. Bapak yang kerja di tambang, teman kerja di tambang, udah nggak usah iri-irian. Rezeki orang itu Pak beda-beda, percayalah. Nggak mungkin rezeki orang ini sama, betul kan? Kalau rezeki orang sama repot, nggak ada orang yang mau kita kasih. Asal kita mau ngasih, Ustadz, saya mau ngasih, mohon maaf, duit saya oke. Asal kita jumpa dengan orang mau bantu, Pak, saya mau bantu, mohon maaf, saya masih banyak. Makanya Allah buat hidup ini nggak semua sama. Mata kita ini sama, bulatnya sama. Di dalamnya ada yang hitam, ada yang putih, sama. Tapi nengok berbeda. Ada yang nengok saya, ya Allah memang ganteng Ustadz. Ada yang nengok saya, ya Allah nggak mirip kok yang TV putih, asli ini ireng jeleteng koyok ini. Beda, mata kita sama, tapi rasa melihat Makanya mohon maaf, itu salah satu hikmahnya. Kenapa mata sama, nengoknya berbeda. Ada orang yang nengok perempuan, sukanya yang gemuk. Makanya yang dusun gemuk. Kenapa Bapak pengen yang gemuk? Entahlah, asal nengok yang gemuk kayaknya nggak butuh kasur katanya. Ada yang mohon maaf sukanya yang kecil. Ada yang mohon maaf semuanya nggak ada yang sama. Makanya mohon maaf, mata saya nengok ibu-ibu berbeda. Kalau nengok ibu-ibu ya udah ibu-ibu gitu aja. Kan bahaya kan kalau nengok ibu Juwong sama tuh ibu Juni Dewi, kan bahaya. Makanya mata nih sama, beda rasanya. Telinga,
Ada telinga orang itu yang suka musik kalau hadroh. Ad-dinu lana wal adalu lana. Allah, Allah. Ada yang mohon maaf kalau dengerin musik kayak gitu kurang cocok. Yang cocok dia kalau misalnya lagu-lagu tafsir. Siang dia doroni balangka, siang padang bolak gunung tua, tu dia pi au mangalaka, teng angoluan indah marua, tu dia pi selalu selagu kau ngono langsung hati ya Allah, tu dia pi enak. Hati orang, mohon maaf, telinga orang beda-beda. Ada yang kalau dengar Quran langsung merinding. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah. Ada yang harus lagu India. Dia to pagol he, dele bana dia to pagol ada, mohon maaf, beda-beda. Bersyukurlah kita kepada Allah kalau seandainya mendengarkan sholawat hati kita adem ayem. Alhamdulillah. Sekarang bapak-bapak tadi waktu dengerin adik-adik kita sholawatan, hatinya adem ayem nggak? Hatinya adem ayem ora? Ngapa mau nggak nyumbang? Hati adem ayem nyumbang ora gilem. Tiba lagunya yang aneh-aneh baru nyumbang. No si kucing garong meong baru cepat. Nah, sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, yang kedua Bapak Ibu, pelajaran dari Isra dan Mi'raj, Nabi dibersihkan hatinya baru bisa mendekat kepada Allah. Jadi kita pun kalau kepengen hidup tenang, hidup bahagia, semuanya kita anggap sebagai saudara, maka bersihkanlah hati kita dari kedengkian. Yang kedua, bersihkan hati dari keserakahan. Yang ketiga, bersihkan hati dari segala sifat-sifat yang gak baik. Contohnya gak sabaran, contohnya gak ikhlasan, contohnya gak syukuran. Udah banyak nikmat Allah kasih tapi juga gak pandai bersyukur, maka itu membunuh kita. Udah punya istri, pengen nengok istri orang aja. Udah punya rumah, kepengen punya rumah lagi. Padahal di samping rumahnya ada orang miskin yang perlu dibantu. Padahal ada masjid yang perlu dibantu. Boleh kita bangun rumah, boleh, tapi dengan catatan jangan sempat orang-orang di sekitar kita dalam keadaan kelaparan, sedangkan kita hidup dalam keadaan bermewah-mewah. Karena orang yang beriman cirinya laisal mu'min alladzi yasbah wa jara'u ja'id. Bukan orang beriman kalau orang lain kelaparan sedangkan dia tidur lelap dalam kekenyangan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini dua oleh-oleh Isra Mi'raj. Sekarang kita mau bicara tentang nyambut. Tentang nyambut. Nggak semangat, males nih, tak tutup doa wae. Tentang nyambut. Ya biasa aja, bungkus melotot-melotot lah. Kan gini api-api. Tapi gini rata-rata uang ngerti bahasa Jawa kan? Ya, syukurlah, alhamdulillah. Aku nong Jawa Bapak Ibu. Gue tadi kok ngendi sih? Saya ini orang Padang Sidimpuan. Tinggalnya saya di desa Purwodadi. Saya tinggal di desa Purwodadi, Batuna 2. Cuma tahun 2010 saya merantau ke Pekanbaru. Sampai sekarang udah 13 tahun saya di Pekanbaru Bapak Ibu. Cuma setiap tahun saya pulang. Bahkan sekarang ini saya lebih sering pulang. Sampai sekarang saya domisilinya di Pekanbaru. Saya ikut audisi itu tahun 2019. Makanya sering diundang ke sini, kemana gitu ya. Makanya bisa silaturahmi ke sini. Tapi kalau tinggalnya saya masih di Pekanbaru. Cuma karena saya artis. Iya, karena saya artis. Makanya datang saya ke sini. Silaturahmi. Yang penting semua saya anggap dulu. Karena bagi saya antara HP Song, Batang Toru ini dengan kampung saya Sidimpuan itu hampir banyak dulur-duluran.
Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah ke desa Purwodadi Batuna 2 kenal lah ya. Di sana ada namanya Pak Samsi, itu bapak saya. Saya tahu bapak ibu nggak nanya, saya cuma ngasih tahu aja. Bapak saya. Mana tahu ini dulur kung gini. Ini kan banyak orangnya. Saya nggak nampak mana satu persatu. Saya ini orang Purwodadi. Mana tahu bapak ibu mau datang ke rumah saya, boleh. Insya Allah nanti Lebaran saya pulang. Lebaran kedua. Setelah acara tabligh akbar dulu di Riau, nanti baru saya pulang. Insya Allah. Mana tahu bapak-bapak ibu-ibu mau datang, main, silaturahmi, datanglah ke kampung saya ke Purwodadi. Syaratnya kalau bertamu ke rumah orang, bawalah kue lebaran. Syaratnya itu. Jangan biasakan datang ke rumah orang tangan kosong, nyampe di situ pege entek, nyampe di situ kue bawang habis, katang tojen ludes, misi-misi. Ya kan? Syarat bertamu itu mohon maaf, jangan nyusahin orang. Bu, dan memang kita ini kalau kedatangan tamu, syaratnya itu juga harus dimuliakan. Termasuk siapa orang yang ngasih makan tamu dan ngasih minum tamu, maka Allah jauhkan dari neraka selama 49.000 tahun perjalanan. Siapa orang yang memuliakan tamu, kedatangan tamu dikasih makan, dikasih minum, dimakan dan diminum oleh tamunya, Allah jauhkan orang yang tuan rumah dari neraka sejauh 49.000 tahun dari neraka. Makanya saya itu yang saya amalkan sampai sekarang. Kalau nggak percaya datang ke rumah saya. Siapa orang yang datang ke rumah saya belum makan belum minum, saya belum bolehkan pulang. Bahkan kalau nggak mau saya paksa makan. Kalau nggak makan tuh bijak batang leher makan. Ya aku kan Pak kepingin dijauhi dari neraka, betul ya? Makanya saya salut nengok panitia nih. Saya datang tadi udah disiapkan rendang ayam kampung atau ayam kampungan, ayam apa Mayu? Ayam kampung, masa enak. Kemudian ada kepala ikan mas, masya Allah, enak di kampung ini bapak ibu. Saya kalau kayak gini lah baiknya orang di HP Song nih. Kapan-kapan diundang, aku bilang teko meneh. Yang penting cocok. Cuma bapak ibu mau nggak ngundang saya kan? Masalah takutnya bapak ibu ngomong, halo Ustaz Pau, kowe ngono mau poin diundang. Wes nggak popo. Bapak ibu yang Allah muliakan, intinya sebentar lagi mau Ramadan, betul? Sebentar lagi mau Ramadan, betul? Nah bapak ibu, Ramadan itu bulan berkah, Ramadan itu bulan Quran, Ramadan itu bulan ampunan. Maka nanti mendatangi bulan suci Ramadan ini kita harus buat persiapan. Persiapan apa? Yang pertama, taubatan nasuha. Kenapa kita harus tobat? Biar hati bersih, pikiran bersih, badan bersih. Nyambut Ramadan bulan yang bersih, bersih berjumpa dengan bersih, jadinya bersih full. Kalau kita kotor, Ramadan bersih, yang kotor dicampur dengan yang bersih menjadi kotor. Kita ini kalau rajin ke masjid, rajin sholat tahajud, rajin baca Quran, tapi dolanan karo konco, sentiang bengi main kartu, nyekek botol, main judi, saya pastikan lama-lama jadi kotor. Kalau ada penjudi kawanannya PKM masjid, temannya Wah Bilal, temannya Wah Imam, kelihatan ikut bersih. Kita ini tergantung, makanya Ramadan bersih. Kita yang mau masuk Ramadan juga harus dalam keadaan bersih. Makanya orang yang mau masuk Ramadan, yang pertama niat taubat. Ya bu ya, ya bu ya, niat taubat. Niati bi Ustaz, niati pertama, sengaja aku tobat karena Allah Ta'ala. Yang kedua, mandi. Mandi apa namanya? Mandi tobat. Kemana Ustadz? Ke dalam sumur boleh, di bak mandi boleh, ke sungai boleh. Kemana lagi? Danau Siais boleh. Cari danau yang paling banyak buayanya, melompat ke dalamnya ibu. Sengaja aku niat tobat dan mati. Hajarlah. Yang penting intinya mandi. Ustadz, mandi tobat bagaimana? Ya kayak biasa,
cuma pakai niat, dan niatnya mudah-mudahan dengan mandi tobat itu dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Yang kedua, janji nggak mengulangi kesalahan. Sekarang belum sholat, Ramadan nanti sekarang belum baca Quran, Ramadan nanti baca. Sekarang belum puasa, nanti bulan Ramadan puasa. Jangan nggak puasa, Pak. Oh, Pak, ojo kementus poso, jaluk tolong poso, Pak. Ustaz, aku sakit piye? Nek sakit nggak wajib puasa. Isi alak namarun ndak wajib puasa. Amarun ni udah imadah mata purahangku adik warnek jerawat pusada. Astagfirullah. Kalau jerawat itu harus puasa. Yang boleh membatalkan harus sakit berat, contoh lambung, liver, darah tinggi, apalagi asam urat. Iya, maka boleh kita nggak puasa karena butuh obat. Ibu-ibu boleh nggak puasa? Boleh. Contohnya kapan? Kalau lagi nyusuin anak. Kalau suami yang minta gimana? Nggak boleh, harus anak. Terus apalagi? Enggak, ini pikir loh, Pak. Kemudian apalagi yang boleh itu kalau misalnya ibu melahirkan, jelas Bu, atau lagi hamil. Ibu-ibu di sini banyak yang hamil? Enggak? Emang nggak pernah dicekel bojone yo? Dah, maka puasa nanti. Lanjut? Nggak serius lah, lanjut apa ora? Ini nggak lanjut aku Bali. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, malam ini saya di sini. Malam besok saya mau ke Sosa. Setelah malam besok di Sosa baru Bangkinang. Setelah Bangkinang balik lagi Sosa. Setelah dari Sosa ada acara di daerah Tapung. Nanti 2 hari di sana. Baru daerah Pekanbaru. Baru nanti keliling-keliling sampai nanti Lebaran. Habis Lebaran nanti keliling-keliling lagi. Saya kadang-kadang Bapak Ibu kadang-kadang mikir loh, kok saya begini kali ya? Diundang orang ke sana, diundang orang ke sini. Kadang-kadang aku mikir kalau bujuku loh. Bapak-bapak, ibu-ibu Bali kok ini enak. Eneng sendi peluk. Aku meluk sopo coba. Itu mau kemana lagi mama nih? Enak kali lah jadi jamaah ya. Suka-suka hatinya aja balik ya kan. Mungkin ada perlunya, nggak apa-apa. Lanjut aja, sampai aja. Cok cengat, lu ini manusia tombono ya Allah. Waduh, mereka ini naik di atas mobil Bapak Ibu demi pengajian malam hari ini. Masya Allah. Mau habis baterainya kan? Saya pun Bapak. Sorry. Wes. Oh pantas lah, setengah mati gue rasa ceramah nih. Baterainya habis dikasih juga sama awak. Sallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala Toha